Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sebuah informasi dan publikasi akan kami sampaikan terkait dengan program yang sudah dijalankan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya untuk Anda bersama saya Gusti Muhammad Hermawan. Antisipasi terjadinya kabut asap di musim kemarau, Gubernur Kalimantan Selatan mengimbau seluruh ASN bergerak membagikan masker gratis kepada masyarakat. Mengantisipasi terjadinya kabut asap di musim kemarau, Gubernur Kalimantan Selatan mengimbau seluruh ASN untuk bergerak membagikan masker gratis kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Sapiri Nur, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Setda Provinsi Kalsel Senin lalu. Sapiri Nur menyampaikan dirinya mengajak seluruh ASN dan karyawan-karyawati bergerak membagikan masker di berbagai titik yang sudah ditentukan sebagai upaya mitigasi kabut asap yang akhir-akhir ini semakin pekat di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalsel tentunya hingga kini terus memprioritaskan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan dengan melaksanakan langkah strategis. Upaya untuk melakukan pencegahan khususnya bagi masyarakat kita yang tentunya dengan ada kemarau ini dampak penyakit juga harus kita antisipasi. Hari ini kita gelar yang secara serentak lagi hari ini untuk membagi masker gratis kepada masyarakat dan kita yang tentunya terdampak dari musim kemarau yang kita ketahui bersama, dengan harapan paling tidak meminimalisir penyakit yang sering muncul biasanya kalau asap ini adalah sebagai kita masyarakat kita ada pencegahannya untuk terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh pengaruh asap yang hari ini melanda wilayah kita di musim. Oke, siap. Sapiri Nur menambahkan dirinya juga mengimbau agar lebih memperkuat koordinasi dan komunikasi baik di antara para pemangku kebijakan dan semua pihak yang terlibat di lapangan agar bergerak dan berjuang habis-habisan untuk mencegah bencana dan dampak yang semakin meluas. Tim Liputan. Sebanyak 154.000 masker dibagikan 50 SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian masker merupakan instruksi langsung Gubernur Sapiri Nur untuk atasi kabut asap akibat karhutla. Sebanyak 154.000 masker dibagikan 50 SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Senin 2 Oktober 2023. Pembagian masker merupakan instruksi langsung Gubernur Sapiri Nur untuk mengatasi kabut asap akibat karhutla. Kepada wartawan Senin kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Diyaudin menjelaskan, pembagian masker sebenarnya sudah dilakukan jajaran Dinas Kesehatan sejak akhir Mei 2023. Kegiatan kemudian rutin digelar hingga saat ini sebagai antisipasi untuk mengatasi cemaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Penggunaan masker diharapkan dapat mengurangi dampak buruk kabut asap bagi kesehatan terutama ISPA. Pak Gubernur, hari ini kita melibatkan seluruh SKPD untuk membagikan masker. Jumlah yang dibagikan sekitar 144.000 masker. Jadi tiap SKPD itu dapat 3.000 masker, tapi ada yang lebih juga, ada yang 5.000, ada bervariasi. Dan ini memang sebagai bagian dari pencegahan terjadinya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kabut asap, ini salah satunya ISPA. Ratusan ribu masker dibagikan di 50 titik berbeda yang tersebar di 4 kabupaten kota, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala. Setiap SKPD lingkup Pemprov membagikan 3.000 hingga 5.000 masker kepada masyarakat dan para pengendara yang melintas di jalan. Tim Liputan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel membagikan ribuan masker gratis kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel membagikan ribuan masker gratis kepada masyarakat. Pembagian masker gratis dilaksanakan di Simpang 4 perbatasan antara Kota Banjarbaru dan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Senin 2 Oktober. Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Muhammad Muslim menyampaikan, kegiatan pembagian masker pihaknya menyediakan sekitar 3.500 masker untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Pembagian masker sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat terhadap kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dukungan
Dan tidak hanya Diskominfo, semua SKPD dikerahkan untuk peduli terhadap situasi terkini dengan adanya kebakaran karhutla. Dampaknya adalah asap. Nah, dampak asap ini berkaitan dengan kesehatan. Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan preventifnya dengan membagikan masker. Jadi di berbagai titik, di tempat-tempat yang potensi tingkat asapnya tinggi, ya, di mana semua masyarakat di sana akan dibagikan masker. Tadi Diskominfo ada menyiapkan berapa masker Pak dibagikan? Jadi semua itu ribuan, ya, ribuan. Kita juga menyiapkan sekitar 1000-an juga, ya, sesuai dengan stok yang diberikan. Di wilayah mana aja Pak? Banjarmasin, Banjarbaru atau? Ya, dan kalau di Diskominfo ada di sekitar para Pati-Bati itu. Ya. Nah, tempat-tempat lain juga ada di Damar, ada di Ulin dan di mana-mana. Ya. Semua dibagi lahannya. Terakhir harapannya bagaimana Pak? Harapan kita adalah dengan turunnya masyarakat ini akan mengurangi dampak terhadap kesehatan, terutama menghindari atau mencegah terjadinya ispa. Muslim menambahkan pembagian masker bisa mengurangi dampak karhutla terhadap kesehatan, khususnya terkait dengan kesehatan paru-paru, terutama mencegah terjadinya ispa. Tim Liputan. Guna mengurangi dampak kesehatan akibat karhutla, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel telah membagikan sebanyak 44 dus masker di Jalan Simpang 4 Lampu Merah, Belitung, Banjarmasin. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan telah membagikan sebanyak 44 dus masker di Jalan Simpang 4 Lampu Merah, Belitung, Banjarmasin. Kepada wartawan, PLT Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Nurul Fajar Desira yang diwakili Sekretaris Disda Kalsel Dia Anuryani setelah membagikan masker Senin 2 Oktober 2023 mengatakan, sesuai instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Sapiri Nur, untuk antisipasi kabut asap akibat karhutla, pihaknya bergerak untuk kemanusiaan pembagian masker gratis sebanyak 44 dus. Satu dus isinya 50 masker, hanya dalam waktu 30 menit sudah dibagikan bagi pengguna jalan yang melintasi baik kendaraan roda 2 dan roda 4. Alhamdulillah kita hari ini sudah berpartisipasi dalam bergerak membagikan masker untuk masyarakat, karena sesuai dengan data Dinas Kesehatan Provinsi ada 110 ya sudah terkena ispa di Kalimantan Selatan. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gubernur Kalsel menggerakkan seluruh SKPD dan masyarakat untuk membagikan masker kepada masyarakat, dan dihimbau selama masih ada asap ya, seluruh masyarakat diharapkan untuk memakai masker. Masker yang kita bagikan ini ada berapa ya? Ada 44 ya, sudah diterima dan dibagikan, ada 44 dus, isinya masing-masing 50. Jadi yang ini kita bagikan. Nah, hari ini sudah terbagi semua. Kalaupun ada yang sudah kita selama karhutla ya, kondisi ekstrim ini masih berlangsung, kita mengajukan seluruh masyarakat untuk pakai masker, karena tidak menutup kemungkinan karhutla tetap ada, asap tetap ada, dan berimbas pada kesehatan masyarakat. Jadi itu aja, terima kasih. Semangat. Sementara itu, Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disda Kalsel Dwi Ayu Mariati menambahkan, selama pembagian masker kepada masyarakat masih ada sebagian yang tidak menggunakan masker. Yang mengimbau, saat ini masker harus digunakan secara rutin karena kabut asap akibat musim kemarau panjang agar mencegah sejak dini penyakit infeksi saluran pernafasan. Kami berharap sebenarnya dengan pembagian masker ini, mengharapkan sekali masyarakat untuk betul-betul menggunakan masker, terutama bagi pengendara roda 2 dan yang membawa anak-anak juga. Tadi kami masih temukan banyak sekali masyarakat yang belum menggunakan masker karena polusi yang ada ini sudah sangat tinggi, dan Kota Banjarmasin terutama khususnya Kota Banjarmasin dan umumnya Kalsel itu sudah sangat buruk kondisi polusi udaranya. Untuk diketahui, kegiatan pembagian masker gratis yang diselenggarakan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel mulai jam 10 WITA. Selain itu, kegiatan yang sama dilaksanakan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, berlokasi di Jalan Veteran Simpang 3 Kuripan Banjarmasin, serta Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan digelar di Jalan Ahmad Yani kilometer 9 dan 10 Kabupaten Banjar. Tim Liputan. Sebanyak 3.000 masker dibagikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi kepada masyarakat untuk waspada dampak dari kabut asap yang semakin pekat dan mempengaruhi kesehatan.
Sebanyak 3.000 masker dibagikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kabut asap yang semakin pekat dan mempengaruhi kesehatan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalsel Zulkifli kepada wartawan usai ikut membagikan masker kepada masyarakat yang dilaksanakan di Bundaran Amako, Kota Banjarbaru, Senin 2 Oktober 2023. Zulkifli mengatakan sesuai instruksi dari Gubernur Kalimantan Selatan, maka pihaknya turut berkontribusi membantu meminimalisir terjadinya dampak atas kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga upaya agar tidak terjadi terkena ispa sebanyak 3.000 lebih masker dibagikan dengan jenis bervariasi untuk anak dan dewasa. Dengan gagasan dari Bapak Gubernur, agar juga karena merespon kondisi cuaca yang sangat buruk, beliau menginstruksikan kepada semua SKPD agar membagikan maskernya kepada masyarakat. Alhamdulillah sejak jam 9 tadi kita bersama-sama sudah telah membagikan hampir 2.000 masker. Dan insya Allah ini masih berlangsung. Saya pikir sudah mungkin bisa mencapai angka 3.000 sampai 4.000 dari masyarakat yang menggunakan masker. Dan tentu saja ini bagian daripada upaya pemerintah daerah. Saya pikir Pemandirin inisiatif untuk menjadikan bagaimana masyarakat Kalimantan Selatan berbadan sehat tetapi berpikiran cerdas, seperti itu. Ada berapa jenis Pak masker yang diberikan Pak? Ya, maskernya masker biasa aja yang standar dari kesehatan, dan itu sudah kebanyakan dibagikan kepada pengendara roda 2, seperti itu. Zulkifli menambahkan melihat kondisi kabut asap yang semakin merebak di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Banjarmasin, menjadi keprihatinan pihaknya atas dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan. Saya jeda, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Rasulullah bersabda, haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Karena itu, orang yang menabung untuk ibadah haji berarti dia telah memantapkan dirinya berjalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dinas Sosial Provinsi Kalsel membagikan puluhan ribu lembar masker gratis kepada masyarakat yang melintas di 2 lokasi di Kota Banjarmasin. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan membagikan puluhan ribu lembar masker gratis kepada masyarakat yang melintas di 2 lokasi di Kota Banjarmasin. 2 lokasi yaitu di depan kantor Dinsos Kalsel di Jalan Suprapto dan Bundaran Kayu Tangi di Jalan Hasan Basri, Banjarmasin. Kepada wartawan Senin lalu, Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kalsel Ahmadi mengatakan, Dinsos Kalsel menyiapkan sekitar 50.000 lembar masker kepada 15 SKPD khusus lingkup Dinsos Kalsel. Selain itu, Dinsos Kalsel juga telah menyiapkan sebanyak 10.000 lembar masker tambahan dibagikan kalau masyarakat memerlukan. Pembagian masker gratis secara serentak sesuai dengan instruksi Gubernur Kalsel Sapirinur guna meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akhir-akhir ini. Sesuai dengan perintah Pak Gubernur, dalam rangka menyikapi kita menghadapi bencana kekeringan dan asap, kabut asap yang beberapa hari ini terus terjadi di wilayah kita di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar serta tanah laut ya, yang daerah rawan-rawan. Maka hari ini diberitakan Pak Gubernur semua SKPD, 50 SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan ini diperintahkan Pak Gubernur untuk membagikan masker secara gratis kepada warga masyarakat pengguna kendaraan yang melintasi beberapa wilayah dari Banjarmasin, Bartokwala, Banjarmasin, Banjarbaru dan Banjar. Yang dilihat titik-titik rawan terjadinya bencana asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan Selatan. Khusus untuk Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, kami menyediakan 50.000 masker yang dibagikan oleh 15 SKPD, khusus yang di lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Dinas Kesehatan juga begitu banyak juga, sampai ratusan ribu juga masker yang disiapkan, termasuk juga BPBD juga membagikan masker. Hari ini serempak diberitakan Pak Gubernur untuk membagikan tepat jam 9 untuk membagikan kepada masyarakat pengguna kendaraan. Ahmadi menambahkan selain pembagian masker gratis, Dinsos Kalsel juga telah siap membagikan air bersih, air minum siap saji, dan dapur umum di 5 kabupaten kota di Kalsel yang terdampak karhutla, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Baritokwala. Tim Liputan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel turut membagikan masker pada gerakan pembagian masker serentak di 50 titik di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan turut membagikan masker pada gerakan pembagian masker serentak di 50 titik di Banjarmasin, Banjarbaru, serta Martapura. Dispora Kalsel membagikan 3.000 masker untuk masyarakat pengguna jalan di kawasan Simpang 5, Lampu Merah Jalan Sutoyo S, Banjarmasin pada Senin lalu. Pada pembagian masker dipimpin Kabag Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rohyatin Effendi, mewakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel Hermansyah. Rohyatin mengatakan Dispora Kalsel membagikan 3.000 masker untuk warga yang terdampak kabut asap. Semua sisi pada Simpang 5 Lampu Merah Jalan Sutoyo S dibagikan secara merata. Masker hari ini kepada masyarakat yang terdampak kabut asap. Jadi kita kebetulan tugas di Dispora berada di posisi Jalan Sutoyo S di Simpang 5-nya. Jadi semua sisi kita bagi untuk bisa membagikan masker. Jadi satu sisi kita bagikan 600 masker. Pak, harapannya Pak terhadap pembagian masker nih Pak? Harapannya agar masyarakat terhindar dari dampak kabut asap sehingga bisa menghindari penyakit ISPA ataupun gangguan sesak pernapasan, sehingga dengan pembagian masker kita harapkan masyarakat bisa bertahan untuk beraktivitas di kondisi dalam keadaan kabut pada saat ini. Dispora Kalsel berharap masyarakat di provinsi ini dapat terhindar dari penyakit gangguan pernafasan dan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tim Liputan. Tercatat sekitar 6.000 kasus ISPA terdeteksi di Provinsi Kalsel hingga akhir September 2023, tertinggi masih di Kota Banjarbaru, Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar. Tercatat sekitar 6.000 kasus ISPA terdeteksi di Provinsi Kalsel hingga akhir September 2023, tertinggi masih di Kota Banjarbaru, Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar. Kepada wartawan Senin 2 Oktober 2023, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Diaudin menjelaskan salah satu pemicu tingginya kasus ISPA di Kalsel adalah cemaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap sudah membuat kondisi udara di Kalsel terkategori tidak sehat berdasarkan penghitungan Indeks Standar Pengukuran Udara atau ISPU, terutama di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Memang dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi peningkatan kasus ISPA. Ya, dalam minggu terakhir tadi ada sekitar 5.000-an lebih penderita ISPA di Kalimantan Selatan. Kalau siapa kreatif Pak,
saja. Jadi kebanyakan memang anak-anak yang lebih rentan. Kita mengimbau untuk masyarakat yang tidak terlalu penting beraktivitas di luar rumah, tidak beraktivitas di luar rumah dulu, khususnya apabila terjadi kabut asap yang cukup tebal. Nah, selain itu kalaupun kita ingin beraktivitas di luar rumah dengan kabut asap, kita anjurkan pakai masker. Dalam beberapa hari terakhir, ISPU di 2 kota di Kalimantan Selatan menunjukkan angka di atas 100 atau terkategori tidak sehat. Bahkan, hasil ISPU di Kota Banjarmasin Senin 2 Oktober 2023 menunjukkan angka hampir 200 pada skala mendekati kategori sangat tidak sehat. Tim Liputan. Gubernur Kalimantan Selatan mengimbau kepada seluruh ASN agar selalu mengenang jasa pahlawan. Pernyataan disampaikan Gubernur saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Gubernur Kalimantan Selatan mengimbau kepada seluruh ASN agar selalu mengenang jasa para pahlawan. Imbauan disampaikan Gubernur Kalsel, Sapiri Nur, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Setda Provinsi Kalsel, Senin 2 Oktober. Sapiri Nur menyampaikan di Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh 1 Oktober, akan dikenang para pahlawan yang gugur dalam pemberontakan G30 SPKI. Pengorbanan para pahlawan menjadi refleksi bagi kita semua untuk memegang teguh nilai Pancasila dan mencintai tanah air. Pelaksanaan APBD perubahan, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBD perubahan bisa diwujudkan dengan kolaborasi dan strategi antara setiap unsur pemerintahan. Untuk itu, saya mengimbau kepada seluruh SKPD agar menguatkan daya juang, kolaborasi dan sinergi dalam merealisasikan kelanjutan program pembangunan di berbagai fokus sektor. Dengan demikian, dengan menggunakan anggaran dan sumber daya yang efisien, efektif, dan tepat sasaran. Sapiri Nur menambahkan setiap tanggal 1 Oktober akan diperingati Hari Kesaktian Pancasila untuk menolak lupa terhadap peristiwa bersejarah yang mengguncang masyarakat Indonesia, yakni pemberontakan G30 SPKI, peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Tim Liputan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja, mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas? Pakai fitur Redikes Axel aja, aman kan? Perlu uang tunai tapi nggak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja, nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile banking Axel by Bank Kalsel. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Jangan pernah lelah mengejar mimpi. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu meraih masa depan. Saat kesempatan itu datang, ada Redikes yang paling memahami. Saat harapan itu tiba, ada Redikes yang paling memahami. Saat peluang itu hadir, ada Redikes yang paling memahami.
saling memahami. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalsel menggelar lomba Maulid Habsyi tingkat pelajar. Seperti apa pelaksanaannya? Berikut liputan dari tim Media Center Kominfo Kalsel. Ini adalah bagian dari rangkaian di bulan Muharram. Jadi pesertanya yang sudah mendaftar dan mengikuti sejumlah 36 grup terdiri dari putra dan putri. Jadi harapan kita mudah-mudahan dalam kegiatan ini menjadi sebuah wahana pelajar untuk semakin dekat dalam keagamanya, dan ini juga bagian dari nuansa atau mengembangkan seni budaya yang bernuansa Islam. Kenapa jadi memilih pelajar Bu pesertanya Bu? Ya, kenapa kita belajar? Karena pelajar itu hal ini menjadi sebuah ruangan atau sebagai edukasi kepada pelajar tersebut dan kepada generasi berikutnya. Ini kan baru pertama kali digelar bulan. Ya, alhamdulillah ini pertama kali digelar dari Taman Budaya yang dari bidang promosi dan dokumentasi. Jadi kita harapkan tahun ke depan kita tetap bisa melaksanakan ini dengan materi atau dengan peserta yang mungkin kita akan mengkolaborasikan. Karena harapan kita atau tujuan kita untuk menyebarluaskan musik-musik Islam ini yang di dalamnya memiliki syariat-syariat agama, supaya Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbangnya Kota Mekah yang kedua, jadi akan lebih mempererat atau lebih meningkatkan nuansa religi atau daerah religi. Siapa tidak mengenal kain sasirangan? Ya, kain buatan Banua ini kini telah menasional dan mendunia. Guna terus melestarikan kain sasirangan ini, Pemprov Kalsel mendukung program pengembangan kain sasirangan. Nah, berikut ini kita akan saksikan prosesi pembuatan kain sasirangan yang juga bisa diaplikasikan ke berbagai bentuk perlengkapan lainnya selain baju dan juga kaos. Informasi ini sekaligus mengakhiri Kalsel TV edisi hari ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Gusti Muhammad Hermawan, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Menjemput berkah melalui usaha kain khas Kalimantan Selatan, kain sasirangan. Tentu tidak langsung bisa berdiri dan melaju, berbagai rintangan menghiasi proses demi proses, termasuk saat membangun koperasi bersama. Anita, perempuan paruh-baya warga Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, menceritakan awal mula dirinya menggeluti usaha sasirangan. Awal berkah dari pesanan membuat alas meja motif warna merah putih menyesuaikan tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia beberapa tahun yang lalu menjadi motivasi hingga saat ini. Meski memerlukan modal yang cukup besar, keuntungan yang sedikit, namun memiliki kebanggaan tersendiri. Selain melestarikan kain khas daerah, dengan sasirangan dirinya bisa berkreasi, mulai dari awal membuat pola, menjahit hingga pewarnaan. Awal mulanya saya dulu ikut di Kranasda Banjarbaru, dibawa dengan Ibu Wali Kota, Ibu Ririn, kadang ikut kegiatan beliau, melihat-lihat. Akhirnya saya kepingin ikut belajar, akhirnya dimasukkan Ibu, walaupun dulunya anak bawang ya, saya sebabnya nggak termasuk dalam waktu itu kan saya belum jadi anggota UKM. Awal-awal pertamanya saya itu hari jadi 17 Agustus, waktu itu zaman Wali Kota Panajemi, saya perdana disuruh membuat alas meja merah putih. Jadi mengerjakannya itu saya mulai jam 6 malam sampai jam 6 malam lagi. Itulah yang berkesan waktu itu, nggak ada tidur, satu hari satu malam. Walaupun sekali dikerjakan
memang sasirangan modalnya besar, keuntungan cuma sedikit. Tapi karena ada kebanggaan tersendiri, kita bisa berkreasi sendiri, bisa memola sendiri, bisa mengerjakan sendiri, menjelujur sendiri, mewarna sendiri. Akhirnya ada kebanggaan tersendiri kita. Menggeluti usaha sasirangan di kampung pengrajin purun bukan menjadi kendala. Justru kehadirannya membawa berkah baru bagi warga lainnya untuk bergabung dan berkolaborasi. Anita Collection Sasirangan memanfaatkan aturan pengemasan untuk tidak menggunakan bahan plastik, sehingga penggantinya yakni tas-tas berbahan purun yang dihasilkan oleh warga sekitar. Media Center, Dinas Kominfo Kalimantan Selatan melaporkan.